Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai persamaan Maxwell. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zinedine Zidan Utomo dari Fisika Angkatan 2022. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai persamaan Maxwell. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zinedine Zidan Utomo dari Fisika ITK Angkatan 2022 pada mata kuliah Pengantar Elektrodinamika. Eh, kita ada beberapa outline yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada asal muasal dari persamaan Maxwell. Lalu yang kedua ada keunikan dari persamaan Maxwell. Lalu ada juga yang ketiga yaitu pembuktian dengan eksperimen Hertz. Nah, untuk yang pertama yaitu asal muasal persamaan Maxwell. Nah, untuk persamaan Maxwell itu adalah kumpulan dari empat persamaan yang menggambarkan bagaimana medan listrik dan juga medan magnet saling terkait, dan juga bagaimana sih di keduanya ini dipengaruhi oleh muatan listrik serta arus listrik. Nah, persamaan Maxwell itu sangat mendasar sekali dalam teori elektromagnetisme ya, dan telah digunakan sebagai dasar untuk teknologi modern-modern yang sekarang ini. Nah, asal muasal persamaan Maxwell ini kita dapat mencarinya atau mentelusuri melalui penelitian yang sudah dilakukan oleh ilmuwan dan fisikawan pada abad ke-19, yaitu eh, yang mempelajari fenomena kelistrikan dan magnetisme, yaitu Bapak James Clerk Maxwell, yaitu seorang fisikawan dari Skotlandia pada tahun 1860-an ya, menggabungkan hukum-hukum yang ditemukan oleh Gauss, Faraday, dan juga Ampere untuk mengembangkan bahwasanya teori elektromagnetisme yang lebih komprehensif. Nah, Maxwell itu menyadari bahwa medan listrik dan juga medan magnet itu saling mempengaruhi dan juga dapat digabungkan ke dalam satu teori yang terpadu. Nah, kita bisa melihat dari sini untuk penjelasan dari keempat persamaan Maxwell secara rincinya, di mana yang pertama itu adalah hukum Gauss untuk medan listrik, di mana di hukum Gauss ini untuk medan listrik tergambarkan bagaimana medan listrik yang sudah dihasilkan oleh distribusi muatan listrik. Nah, secara matematisnya kita bisa melihat pada persamaan seperti yang ada di bawah ini, di mana divergensi dari medan listrik itu sama dengan kerapatan muatan listrik dibagi dengan permittif vakumnya. Di mana pada hukum ini dinyatakan bahwa adanya flux listrik total yang melewati permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatan total yang ada di dalam permukaan tersebut gitu. Nah, lalu yang kedua ada hukum Gauss untuk medan magnet. Nah, hukum Gauss untuk medan magnet ini menunjukkan bahwa tidak ada muatan magnet yang setara dengan muatan listrik, yang artinya medan magnet itu akan selalu membentuk garis tertutup tanpa ada sumber, ya, sumber atau tenggelamnya atau sepertinya yang dilakukan medan listrik pada muatan listrik. Nah, secara matematis kita bisa melihat hukum ini dinyatakan sebagai divergensi medan magnet itu sama dengan nol, ya. Nah, di hukum ini menyatakan bahwa medan itu tidak memiliki monopol magnetik atau sumber medan magnet tunggal. Nah, lalu yang ketiga ada pada hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini mengenai induksi elektromagnetik, menjelaskan bagaimana perubahan dari medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Di sini adalah hukum mendasar ya dari teknologi generator listrik dan transformator. Nah, kalau kita bisa lihat secara matematis seperti yang ada di bawah ini persamaannya, di mana ada rotasi medan listrik itu sama dengan perubahan dari medan magnet terhadap waktunya. Nah, boleh kita lanjut mengenai persamaan pada hukum Ampere dan hukum Ampere Maxwell. Nah, di hukum Ampere Maxwell ini generalisasi ya dari hukum Ampere yang menjelaskan hubungan antara medan magnet dan juga arus listrik, di mana Maxwell menambahkan suku koreksi pada hukum Ampere untuk memasukkan efek perubahan medan listriknya.
Kita bisa melihat pada persamaan di bawah ini, eh, rotasi medan magnet itu sama dengan permeabilitas vakum dikalikan dengan kerapatan arus listrik. Kita bisa melihat bahwasannya di sini hukum Ampere pada awalnya hanya mencakup kontribusi dari arus listrik terhadap medan magnet. Nah, oke, maaf sebelumnya. Kita langsung mengenai keunikan dari persamaan Maxwell. Kita bisa melihat keunikan persamaan Maxwell ini terdapat beberapa keunikan, yaitu pada yang pertama yaitu teori terpadu untuk listrik dan magnetisme. Nah, sebelum Maxwell, listrik dan magnetisme itu dianggap sebagai dua fenomena yang terpisah. Namun Pak Maxwell menunjukkan bahwa kedua fenomena ini sebenarnya saling terkait dan dapat dijelaskan dalam satu teori yang terpadu, yaitu elektromagnetisme. Oke, maaf sebelumnya saya lagi batuk. Eh, Lalu keunikan yang kedua yaitu pada prediksi gelombang elektromagnetik. Nah, dengan apa kita bisa melihatnya dengan memasukkan arus perpindahan ke dalam hukum Ampere. Jadi persamaan Maxwell ini bisa memprediksi keberadaan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang yang dihasilkan oleh perubahan medan listrik dan juga medan magnet yang saling berinteraksi. Nah, Maxwell itu menemukan bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat ya, merambat pada kecepatan cahaya. Jadi yang mengarah pada kesimpulan bahwa cahaya sendiri itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, lalu yang kedua ada pada keunikan sifat simetrisnya dari persamaan Maxwell, yaitu antara medan listrik dan juga medan magnetnya. Walaupun kalau kita bisa bilang di hukum Gauss itu untuk medan listrik memiliki sumber berupa muatan listrik. Jadi medan magnet tidak memiliki sumber sejenis. Jadi meskipun demikian, ya, medan listrik dan medan magnet itu dapat berubah satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh hukum Faraday dan juga hukum Ampere-Maxwell. Nah, simetri ini juga menggambarkan betapa eratnya sih kaitannya kedua fenomena tersebut. Nah, selanjutnya ada pembuktian dengan eksperimen Hertz. Nah, Bapak Heinrich Hertz ini seorang fisikawan Jerman ya, pada akhir abad ke-19 melakukan serangkaian-serangkaian eksperimen yang akhirnya dibuktikan untuk memprediksi Maxwell tentang keberadaan gelombang elektromagnetiknya. Nah, pada tahun 1887, Hertz itu berhasil menghasilkan dan juga mendeteksi gelombang elektromagnetik di laboratoriumnya, membuktikan bahwa gelombang ini merambat dengan kecepatan cahaya seperti yang diprediksi oleh persamaan Maxwell. Nah, kita ingin mengetahui sih tujuan eksperimen dari Hertz. Nah, jadi dia untuk menghasilkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik. Jadi untuk menunjukkan bahwa teori Maxwell ini sudah diprediksi kebenarannya, bahwasanya keberadaan gelombang elektromagnetiknya itu ada. Tetapi belum ada bukti eksperimen yang nyata pada teori Maxwell. Nah, jadi Hertz itu ingin membuktikan bahwa perubahan medan listrik dan medan magnet itu dapat menghasilkan gelombang yang merambat melalui ruang. Nah, peralatan yang digunakan Bapak Hertz itu menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu terdiri dari pemancar dan juga penerima. Nah, pemancar yang dia gunakan ini adalah osilator yang terdiri dari dua batang logam dengan celah kecil di antara mereka. Jadi ketika arus listrik yang berosilasi dikirimkan ke osilator, maka medan listrik dan medan magnet di sekitar osilator itu akan berubah. Jadi dia dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita lihat dari sisi penerima, Hertz itu menggunakan loop kawat dengan celah kecil ya, di mana percikan listrik itu akan muncul ada ketika gelombang elektromagnetik itu mencapai penerima. Jadi menunjukkan bahwasanya gelombang tersebut itu berhasil dideteksi gitu. Nah, dari hasil eksperimen itu, Bapak Hertz, dia menemukan bahwa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh pemancar itu merambat melalui ruang dan juga bisa dideteksi oleh penerimanya ya. Dia juga, Bapak Hertz ini menemukan bahwa gelombang tersebut itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan gelombang cahaya. Jadi seperti refleksi, pembiasan, dan juga interferensi.
Nah, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan ini memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang dapat diukur. Dan kecepatan perambatannya adalah kecepatan cahaya yang merupakan konfirmasi dari teori Maxwell tadi. Tuh. Nah, untuk signifikansi eksperimen dari Bapak Hertz ini membuktikan secara eksperimentalnya ya bahwa gelombang elektromagnetik itu memang ada. Nah, sebagaimana yang sudah diprediksi oleh dari persamaan Maxwell. Ini adalah sebenarnya langkah penting untuk perkembangan teori elektromagnetisme dan eksperimen yang Bapak Hertz lakukan ini sangat membuka jalan bagi banyak penemuan teknologi yang modern sekarang ini ya, termasuk komunikasi radio dan juga gelombang mikro. Dengan keberhasilan dari Bapak Hertz ini melalui eksperimennya, jadi teori Maxwell ini diakui secara luas dan mulai diaplikasikan dalam berbagai bidang teknologi. Eksperimen Hertz itu juga memperkuat dari gagasan bahwa cahaya itu adalah bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, jadi dengan memperdalam pemahaman kita tentang sifat dasar cahaya dan membuka jalan bagi pengembangan teori kuantum cahaya di abad ke-20. Nah, itu untuk pembuktian dari eksperimen Hertz. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.